Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat bertemu kembali dalam materi pelajaran matematika untuk subbab, pembulatan dan juga tentang notasi ilmiah atau sering kita sebut sebagai bentuk baku. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat menuju dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang. Baik anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu dalam mempelajari materi kali ini, tentunya kalian harus mengetahui bagaimana cara membuat pembulatan dan juga notasi bentuk baku. Nah, untuk itu mari saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu lagi bersama Bapak di channel yang sama dan juga di waktu yang sama, yaitu pada hari Selasa. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan juga like video-video yang sudah Bapak kirimkan untuk kalian. Baiklah, kita akan masuk ke materi tentang pembulatan dan juga notasi ilmiah atau yang sering disebut dengan bentuk baku. Nah, pada pembulatan bilangan kalian harus mengetahuinya terlebih dahulu bahwa bilangan yang dibulatkan itu mempunyai nilai yang kurang lebih sama dengan bilangan awal, namun juga tidak terlalu tepat. Nah, pada pembulatan bilangan ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama pembulatan pada bilangan cacah dan juga pembulatan pada bilangan desimal. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu tentang pembulatan bilangan cacah. Nah, ada aturan dalam pembulatan bilangan cacah. Yang pertama adalah jika bilangan yang dibulatkan diikuti oleh bilangan 5, 6, 7, 8, atau 9, maka bulatkan ke bilangan yang ada di atasnya. Lalu yang kedua, jika bilangan yang dibulatkan diikuti oleh 0, 1, 2, 3, atau 4, bulatkan ke bilangan di bawahnya. Kita masuk ke dalam contoh pembulatan bilangan cacah. Nah, perhatikan bilangan 4827 ini Nah, ketika membulatkan sebuah bilangan, kita harus mengetahui akan dibulatkan menjadi berapakah bilangan tersebut. Nah, bilangan tersebut akan dibulatkan menjadi berapa. Bilangan dapat dibulatkan ke arah puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat pada bilangan cacah dan juga seterusnya Nah, bagaimana jika ternyata 4827 dibulatkan ke puluhan terdekat? Nah, jika dibulatkan ke puluhan terdekat, dia akan menjadi 4830 Ingat, yang tadinya 4827 menjadi 4830. Lalu jika ternyata dibulatkan ke ratusan, maka akan menjadi 4800, karena dilihat karena dia 7 di sini, dia jadi 4830 ke arah yang lebih besar. Nah, karena di sini adalah ditanyanya ratusan, sedangkan 8 sampingnya adalah 2. Nah, di sini karena dia menjadi 2 itu lebih kecil dari syarat yang tadi ketentuannya, maka di sini tetap dijadikan 4800. Bagaimana kalau dia arahnya ke ribuan? Nah, ternyata di sini 4808 ini sebagai syarat yang kedua tadi, yaitu berarti menjadi 5000 Nah, semua bilangan yang letaknya di sebelah kanan dari tempat yang dibulatkan akan menjadi 0 Perhatikan di sini.
Semua yang di kanan itu akan menjadi 0 ya, letak sebelah kanannya. Nah, kita lanjutkan bagaimana dengan bilangan desimal. Nah, pada aturan pembuatan bilangan desimal, pembulatan bilangan desimal ya, dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti halnya ya bilangan cacah. Namun ya, yang membedakan adalah yang tadinya puluhan jadi persepuluhan, yang tadinya ratusan jadi perseratusan, yang tadinya ribuan jadi perseribuan ya pada bilangan desimal. Itu perbedaan antara bilangan desimal dengan bilangan cacah yang akan dibulatkan. Nah, kita langsung misalkan ke contoh pembulatan pada bilangan desimal. Perhatikan bilangan 7,8179. Ketika membulatkan sebuah bilangan desimal, kita juga harus mengetahui dibulatkan menjadi berapakah bilangan tersebut, sama halnya seperti bilangan cacah ya. Namun pada bilangan desimal ini kita harus ingat bahwa yang membedakan adalah persepuluhan, perseratusan dan juga perseribuan ya. Maka jika dinyatakan 7,8179 ya ke arah persepuluhan, dibulatkan ke persepuluhan terdekat, maka ingat persepuluhan dari 7 adalah 8 di sini ya, itu sebagai nilai persepuluhan. Nah, sehingga jika di sampingnya adalah angka 1, maka lebih kecil dari ya, jadi didekatkan ke arah bawah bilangan tersebut. Ternyata di sini 1, berarti dia tidak berubah, tetap 7,8. Nah, bagaimana kalau dibulatkannya ke perseratusan? 7,178 ya, 7,8179 ya, ke perseratusan dibulatkannya, maka menjadi, ingat perseratusan itu ada di angka 1, tapi di angka sebelahnya ya, sebelah kanannya ternyata di sini ada angka 7. Maka naikkan bilangan 1 ini menjadi bilangan yang naik, berarti nilai bilangan naiknya itu berarti hanya 1 ya, 7,819 menjadi 7,82. Nah, lalu bagaimana jika perseribuan? Nah, perseribuan di sini ternyata 7,817. 7 adalah sebagai nilai perseribuannya. Nah, karena di sampingnya adalah angka 9, menjadi syarat ya, syarat untuk pembulatan bahwa 5 sampai 9 harus dinaikkan angka pembulatannya. Nah, di sini 7 dibulatkan berarti naik karena di sebelahnya adalah angka 9. Jadi 7,818. Ya, agar tidak bingung, kalian juga dapat memperhatikan bilangan pada tempat yang dibulatkan dan bilangan yang mengikutinya. Nih, misalkan ada 5, ya 3,824,79,1401. Nah, ini terlalu banyak ya kan? Jika akan dibulatkan ke perseratusan terdekat, ya 8 ini adalah sebagai perseratusan terdekat. Nah, ternyata di sampingnya adalah angka 2. Angka 2 ini adalah bilangan yang tidak dapat menyebabkan angka 8 menjadi naik, sehingga tetap angkanya tersebut sebagai angka 8 ya. Di sini berarti kita tuliskan 5,38. Jadi tidak berubah, tidak naik karena di sini ada angka 2 di samping 8-nya ya. Bentuk baku ya atau notasi ilmiah ya. Pernahkah kalian menggunakan kalkulator? Ya, ini gambar kalkulator ya. Nah, di situ ada banyak angkanya. Nah, lalu bagaimana jika hasil hitungan kalkulator menunjukkan seperti di gambar? Nah, banyak ya angkanya, berapa digit? Nah, maka digit dari angka tersebut harus kita perkecil ya, agar kita mudah dalam mengoperasikan bilangan-bilangan tersebut. Nah, ini beberapa contoh ya, bilangan besar dan bilangan kecil. Ingat, pada kalkulator atau pada perhitungan bilangan ada yang disebut bilangan besar, ada yang disebut bilangan kecil. Nah, A sampai D ini adalah contoh bilangan besar, di mana bilangannya lebih dari 1. Sedangkan ya B, E ini ya disebut bilangan kecil ya. Nah, atau disebut juga bilangan desimal ya. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan supaya dia itu mudah dalam penyebutannya?
maka dibuatlah bentuk baku atau notasi ilmiah. Apa notasi baku? Nah, notasi baku adalah ya suatu cara untuk mempermudah dalam bekerja, terutama kita bila bekerja dengan bilangan yang memiliki nilai terlalu besar ataupun terlalu kecil. Nah, memindahkan tempat desimal sampai diperoleh bilangan 1 dan 10. Yang kedua, tambahkan pangkat 10 yang menyatakan tambahkan pangkat 10 yang menyatakan berapa tempat kita memindahkan tanda desimalnya atau tanda komanya ya. Nah, lalu yang ketiga seperti apa? Yang ketiga adalah pangkat 10 yang memiliki tanda pangkat positif, berarti ya bilangan desimalnya telah dipindahkan ke sebelah kiri. Pangkat 10 yang memiliki tanda pangkat negatif, berarti bilangan desimalnya telah dipindahkan ke sebelah kanan. Atau ya yang lebih mudahnya adalah untuk bilangan yang kecil ya. Yang kecil berarti dia pakai koma ya, dari desimal menjadi sederhana ya, sederhana ke dalam bentuk baku, maka dia negatif. Kalau dia bilangnya terlalu besar untuk puluhan, ratusan, ribuan ya, bahkan sampai jutaan, nah dia menggunakan pangkat positif ya. Kita lihat contohnya sebagai berikut. Misalkan ya kita ke bentuk baku terlebih dahulu. Bentuk bakunya adalah A kali 10 pangkat N. Nah ini ya, A kali 10 pangkat N, di mana A itu tidak lebih besar dari 1 sampai 10 ya, 1 sampai 10, dan N bilangan bulat. Jadi jika ditanyakan bentuk baku bagaimana, A nya itu biasanya kita sebutkan satuan 1 sampai 10. Boleh tidak Pak lebih? Ya, boleh lebih ya, lebih dari 10 jika ternyata pertanyaan dari soalnya itu memang mengarah ke bentuk yang lebih besar dari satuan, berarti puluhan ya. Nah, sebagai contoh, misalkan kita buat di sini, ubahlah ke dalam bentuk baku. Nah, ada 25 juta yang A ya, yang B 0,00375. Bagaimana caranya? Ingat, A itu adalah bilangan yang besar, sedangkan B itu adalah bilangan kecil. Nah, sudah pasti kalian memahami, oh ternyata A ini bilangan besar. Kemungkinannya adalah apa? Bentuk bakunya memiliki pangkat positif, sedangkan B itu memiliki pangkat negatif karena sudah dimulai dari 0, ya. Nah, berarti kita buat di sini. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang A kita buat di sini 25 juta. Jika kita siapkan di sini ya, maka kita anggap komanya ada di belakang ya, komanya di belakang. Berapa pindahnya koma? 1, lalu ya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ingat bentuk bakunya adalah satuan ya, 1 sampai 10. Berarti di sini dia pindah, ada di sini komanya sekarang sebagai bilangan desimal ya. Jika kita buat di sini ternyata yang mewakili pangkatnya karena dia bergeser ke kiri, berarti dia memiliki tanda pangkat positif, sehingga didapatlah 2,5 kali 10 pangkat 7. Lalu contoh kedua bagaimana? Nah, jika ada 0,0375 sama dengan, nah kita lihat ternyata pangkatnya atau bilangan desimalnya, komanya di sini ya, dia berpindah sebanyak berapa? Jika kita pindahkan di sini ya, 1, 2, 3, maka 3,75 ini sebagai bilangan pokoknya ya, sehingga kita dapat tuliskan di sini ya, ada 3 pangkatnya. Tapi ingat, dia bergesernya ke kanan ya, karena dia bergesernya ke kanan berarti dia memiliki pangkat negatif. 3,75 kali 10 pangkat min 3. Lalu Pak, bagaimana jika ternyata bilangan bulatnya itu ya, bilangan bulatnya akan dipindahkan lagi 1 angka lagi, boleh nggak Pak? Menjadi komanya pindahnya 1 angka lagi, boleh ya? Boleh jika memang soalnya itu mengharuskan
kalian membuatnya menjadi pindah menjadi 3,37,5 ya, sehingga pangkatnya pun akan bertambah menjadi negatif 4. Jadi 37,5 kali 10 pangkat min 4 ya. Baik anak-anakku sekalian, contoh yang kedua, bagaimana jika ada konversi yang diubah menjadi bentuk baku ya. Misalkan seperti ini, 24 km sama dengan berapa sentimeter. Sebelumnya Bapak sudah pernah mengajarkan kepada kalian ya, dengan menggunakan kucing hitam ya, menggunakan hafalan apa? Kucing hitam dalam karung desi centil mondar-mandir ya. Nah, lalu bagaimana jika 15 mm kubik ya menjadi cm kubik? Kita buat di sini, kita buat penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya hampir sama seperti tadi. Nah, kita konversikan saja terlebih dahulu 24 km sama dengan berapa senti. Nah, jika kita menggunakan tabel tangga ya, tangga konversi, kalian bisa buat di sini kilometer ke sentimeter adalah bernilai 100.000, sehingga ketika dikalikan 24 dikali 100.000 maka jadilah 2.400.000. Nah, lalu jika kita mau konversikan, kita mau rubah ke dalam bentuk baku bagaimana? Sama saja seperti tadi ya. Nah, kita hitung berapa koma yang pindah dari sebelah ujung kanan. 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, menjadi komanya ada di angka 2, antara 2 dan 4, sehingga menjadi 2 koma. Nah, di sini ada 6 satuan ya, 6 pangkatnya menjadi 6 ya, 6 puluhannya berarti 2,4 kali 10 pangkat 6. Lalu yang B, karena dia 15 mm kubik, nah jika kita menggunakan tangga berarti dia naik ya, milimeter ke senti berarti naik satu tangga ya, naik satu tangga artinya 10 pangkat min 1 atau 1/10. Nah, karena dia adalah pangkat 3 ya, milimeter kubik, di sini sentimeter kubik, berarti 1/10-nya juga pangkat 3, sehingga didapatlah 15 dibagi 1000 ya, karena 10 pangkat 3 sama dengan 1000. 15 dibagi 1000 berapa hasilnya? Nah, 0,015 atau 0,015 ya. Kalau diperhatikan di sini adalah menjadi bilangan desimal ya. Nah, kita buat di sini ternyata nolnya komanya kita pindahkan 1, 2, 3. Nah, ya, 2 saja kita buat boleh. Berarti di sini 1,5 kali 10 pangkat min 2. Ingat, karena dia ke kanan ya pindahnya komanya. Pak, bagaimana kalau saya mau bikinnya 15, Pak? Boleh juga seperti tadi ya. Tambahkan di sini. Jadi komanya pindah ke sebelah angka 5 di sini ya. Berarti jadinya berapa sekarang? Jadi 15 kali 10 pangkat min 3. Baik anak-anakku sekalian, itu saja penjelasan untuk hari ini mengenai pembulatan dan juga bentuk baku ya. Bapak harapkan kalian dapat mengerti akan apa yang sudah Bapak jelaskan. Sekarang kalian bisa membuat latihan seperti ini ya, latihannya boleh di screenshot atau dicatat terlebih dahulu oleh kalian. Setelah itu kalian seperti biasa ya, kalian kerjakan di buku tulis, lalu kalian foto, dan fotonya itu hanya cukup 1 lembar saja ya, biar kalian bisa langsung mengirimnya melalui link Google Form ya, bukti sebagai kalian mengirimkan tugas yang nantinya Bapak dengan mudah akan mengoreksi hasil tugas kalian. Itu saja perjumpaan kita kali ini. Bapak harapkan kalian dapat mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kalian semua sudah menyaksikan video yang telah menjelaskan bagaimana cara membulatkan ya satu bilangan yang tadinya begitu banyak atau bilangan yang tadinya begitu sedikit. Nah, ya untuk itu ya kalian harus mengerjakan tugas-tugas kalian yang tadi Bapak berikan. Semoga kalian
dengan mudah dapat mengerjakannya, baik itu untuk pembulatan maupun notasi ilmiah atau bentuk baku. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hassin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Tutup juga dengan membacakan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.